Jadi untuk hari ini saya mendapatkan data berupa produk marketplace. Berikut adalah data raw-nya. Ini bisa kita lihat memang di sini datanya itu ada 1080 data. Nama produk ini ada yang strip, terus ada yang typo, ada yang bahkan missing datanya. Begitu juga untuk merek, kategori, ini harga bahkan ada yang minus. Terus untuk stok ini ada yang non, terus yang terjual ada nol. Jadi memang basically ini datanya sangat amat berantakan. Dan untuk case-case yang terdapat di sini, case duplikasi data di kolom SKU. Kemudian ada data yang tidak konsisten, ini hampir di semua kolom ya, mulai dari kolom nama produk, merek, kategori, harga, stok, terjual, rating, terus berat gram ini tidak konsistennya sebenarnya tidak ada ya, dia lebih ke missing sama nol. Terus kondisi, garansi, asal negara, sama tanggal input. Kemudian untuk isu berikutnya ini ada missing value ya. Ini juga sama terjadi di hampir semua kolom. Terus juga ada outlier, ini outliernya ada di kolom harga sama di berat gram atau sama rating juga. Terus juga ada format yang tidak konsisten ini terutama di bagian tanggal ya. Dia ini format tanggalnya berbeda-beda gitu. Nah, untuk langkah-langkah pembersihannya basically pertama-tama yang dilakukan adalah hapus duplikat di SKU. Itu yang dari 1000 data jadi 1080 data. Kemudian merapihkan penulisan yang tidak konsisten pada kolom yang tadi saya sebutkan di kolom yang memiliki isu data-data tidak konsisten. Kemudian untuk data missing value, nah ini tuh penanganannya berbeda-beda tergantung kolom yang dihadapin gitu. Misalnya untuk nama produk, terus merek, kategori, kondisi, sama garansi. Sama asal negara juga. Itu bisa kita input unknown karena kan ini sebenarnya datanya teks ya atau varchar. Nah, kalau untuk harga terus juga berat gram sama harga dan berat gram. Berat gram ini bisa kita input nilai median dari kategori yang sama. Jadi kita kita filter dulu kategorinya, terus kita cari mediannya untuk mengisi kolom-kolom yang missing value. Kemudian untuk yang stok dan terjual serta rating dan diskon persen itu sama tanggal. Nah, itu bisa kita input zero karena kan basically kayak stoknya kalau misalnya emang seperti ini itu bisa kita berarti stoknya zero, lagi nggak ada stoknya, atau terjualnya nol berarti memang belum ada barang yang terjual seperti itu, sehingga masih bisa kita isi dengan angka 0. Kemudian untuk data outlier ini tuh ada juga penanganannya tergantung dari kolom masing-masing. Misalnya kalau untuk yang harga sama berat gram itu tuh bisa kita take out angka 0 atau 00 paling belakang, karena sebenarnya kayak kalau dilihat-lihat itu ada kemungkinan angkanya itu outlier karena semacam salah input gitu angkanya. Jadi bisa kita take out angka 0 atau 00 paling belakang, itu udah lumayan make sense jadinya datanya. Kemudian untuk rating ini bisa kita input rating yang paling tinggi. Misalnya kita kan lihat sebenarnya kan dari rating itu dari 1 sampai 5 karena itu biasanya tadi itu untuk yang outlier itu dia angkanya tuh misalnya ini coba saya cek di filter aja deh. Nah, ini kayak 5,9, 6, 99. Ini mungkin dia kayak mau ngasih angka yang oke lah ratingnya gitu. Jadi kalau misalnya dia emang ada outlier seperti ini dimentokin di angka 5 seperti itu. Kemudian terakhir dirapihkan
format pada tanggal input. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang clean. Ini setelah di clean datanya lebih enak dilihat, seperti itu sih. Untuk rekomendasi tindak lanjutnya ini sebenarnya kayak untuk kedepannya biar nggak terjadi lagi nih data kotor yang kita harus proses pembersihan. Sebenarnya ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Pertama tuh validasi input di sumber datanya. Misalnya kita gunakan drop down list untuk kolom kayak kategori, kondisi, garansi, sama asal negara. Jadi tinggal dipilih-pilih aja, jadi nggak meminimalisir kemungkinan adanya typo. Terus misalnya juga batasi input angka pada harga, stok, terjual, rating dengan rentang yang valid. Misalnya kayak untuk rating kan udah pasti dari 1 sampai 5. Jadi supaya tidak ada angka yang lebih atau kurang dari standar dari rentang yang kita taruh di situ. Kemudian kita juga lakukan standarisasi format tanggal yang mengatur sistem input supaya format yang terinput tuh udah pasti seragam YY, MM sama DD. Terus untuk mencegah adanya duplikasi, ini bisa kita jadikan si kolom SKU ini sebagai primary key pada database. Sekian, terima kasih banyak.